Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pertemuan kita kali ini akan membahas hadis yang ke-14 ya, di kitab Hadis Arba'in Nawawi. Mudah-mudahan tidak bosan membaca kitab ini karena banyak faidah yang akan kita dapatkan. Sebagaimana Imam An-Nawawi mengumpulkan hadis Arba'in Nawawi ini dengan kriteria hadisnya itu adalah Madarul Islam. Jadi hadis-hadis yang ada di Arba'in Nawawi ini adalah hadis-hadis yang merupakan pokok-pokok agama Islam atau dasar-dasar agama Islam. Jadi kalau kita ingin mempelajari Islam secara garis besar, maka salah satu referensinya yang menyeluruh adalah hadis Arba'in Nawawi. Diwakili dengan 42 hadis ini. Bahkan Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab ini Jami'ul Ulumi wal Hikam ditambah sama beliau itu 8 hadis Pak, jadi 50 hadisnya. 42 ditambah 8 jadi 50. Jadi Arba'in Nawawi ditambah Ibnu Rajab Al-Hambali 8 hadis jadi 50 hadis. Dan mudah-mudahan kita tidak bosan pelajari kitab ini, dan kalau menurut saya kita beruntung karena bisa mempelajari kitab ini, sehingga insya Allah kita dapat memahami dasar-dasar agama Islam dengan benar tentunya. Hadis ini, hadis yang ke-14 ini adalah sambungan dari hadis yang sebelumnya Pak. Jadi yang sebelumnya kita sudah membahas hadis yang ke-8. Nah, jadi agak ngaclok ya, 8 ke 14 supaya materinya itu nyambung. Di bulan lalu kita membahas hadis yang ke-8. Tentang apa Pak? Ada yang masih ingat? Bu-ibu ada yang masih ingat? Hadis ke-8 tentang apa? Tentang apa Pak? Memerangi orang kafir. Tentang memerangi orang kafir. Ya, maksudnya hadisnya itu kata Nabi SAW, umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Memerangi di situ ada yang mengatakan mendakwahi, ada yang mengatakan memerangi. Sedangkan manusia di situ adalah siapa? Orang kafir yang harbi. Orang kafir yang memerangi kita lebih dulu, bukan setiap manusia harus diperangi. Hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Sampai manusia itu bersyahadat, masuk Islam. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Jadi kalau sudah masuk Islam, maka mereka itu tidak boleh diperangi lagi. Ya, terlindungi darah dan hartanya dari dirampas, dari diperangi. Wa yuqimus salata wa yutuz zakah. Dan setelah mereka menunaikan salat, membayar zakat, maka dia sudah termasuk orang muslim yang darah dan hartanya haram untuk diganggu. Ini penting ya, paham dulu hadis yang ke-8 sebagai konstruksinya nanti. Kemudian kata Nabi SAW, orang yang sudah bersyahadat, orang yang sudah sholat, sudah zakat, tidak boleh diapain? Tidak boleh dibunuh, tidak boleh diambil hartanya, tidak boleh diperangi. Nah pertanyaannya, apakah orang yang bersyahadat, yang sholat dan zakat itu selamanya tidak boleh diperangi? Atau tidak? Selamanya haram darahnya untuk ditumpahkan, untuk dihukum mati atau tidak? Nah, kata Nabi SAW, illa bihaqqil Islam. Kecuali dengan hak Islam. Jadi ibu-ibu, bapak sekalian, orang yang sudah masuk agama Islam dengan bersyahadat, kemudian mereka sudah sholat, senantiasa sholat, kemudian membayar zakat, tidak boleh diperangi, tapi tidak selama-lamanya. Karena ada illa bihaqqil Islam. Kata Nabi SAW, kecuali dengan hak Islam. Jadi ada syariat Islam, ada hak Islam yang nantinya akan membuat darah dan harta orang yang sudah Islam pun nanti boleh diambil, boleh ditumpahkan darahnya, dihalalkan darahnya untuk
untuk diambil, maksudnya dihukum mati, gitu. Untuk diperangi. Yes. Ya, ya, ya nggak apa-apa ya, kita insya Allah nggak pakai slide aja. Ya. Jadi bapak-bapak sekalian, kata Nabi SAW, orang yang sudah Islam haram untuk diperangi. Orang yang sudah sholat haram untuk diperangi. Orang yang sudah zakat haram untuk diperangi. Bukan sudah ya, tapi senantiasa melakukan sholat, senantiasa melakukan zakat, haram untuk diperangi. Kecuali dengan hak Islam. Kata Nabi begitu di hadis sebelumnya. Wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Dan hisabnya atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang sudah masuk Islam enggak boleh diperangi kecuali dengan hak Islam. Selama mereka zohirnya Islam, zohirnya sholat, zohirnya bayar zakat, maka haram untuk diperangi. Sedangkan urusan batinnya itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak melihat batinnya. Oh itu sholatnya pura-pura. Itu urusan dia. Oh itu sholatnya malas-malasan seperti orang munafik. Makanya apa? Orang munafik kenapa nggak boleh diperangi? Karena zohirnya masih muslim. Zohirnya masih muslim. Sebelum mereka memerangi orang muslim lebih dulu, baru boleh diperangi. Kalau zohirnya masih sok-sokan jadi muslim, ya kita mah hanya bisa menghukumi orang dari zohirnya saja, dari luarnya saja. Sedangkan batinnya, mau dia kafir, Islamnya pura-pura, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada yang unik di sini. Kata Nabi SAW, tidak boleh diperangi kecuali dengan hak Islam. Jadi setelah Muslim, boleh diperangi, boleh ditumpahkan darahnya. Kalau ada hak Islam di situ. Kalau ada syariat Islam yang membolehkan. Nah, hadis ke-14 ini adalah membahas tentang itu. Apa saja hak Islam, apa saja syariat Islam, yang membuat meskipun seseorang sudah Muslim, tapi halal darahnya. Maksudnya bukan halal darahnya bisa ditumpahkan semena-mena, bukan. Tapi ada konsekuensi hukuman mati jikalau melakukan beberapa hal tersebut. Gitu. Nah itu konstruksinya ya, sambungan dari hadis ke-8 ke hadis ke-14. Hadisnya, bismillahirrahmanirrahim, an Ibnu Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in muslim. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak halal darah seorang muslim. Muslim itu kriterianya yang sebelumnya tadi. Syahadat, sholat, zakat. Kalau pegang 3 itu minimal dia tidak halal darahnya. Atau haram untuk diambil darahnya, haram untuk diambil nyawanya, haram untuk diganggu hartanya. Kata Nabi SAW, haram sampai kapan? Illa bihaqqil Islam atau illa biihda salas, kecuali dengan salah satu dari 3 hal ini. Nah 3 hal ini yang kita pelajari. Apa saja dosa yang membuat pelakunya itu dihukum mati di dalam Islam, yang membuat pelakunya itu boleh ditumpahkan darahnya. Yang pertama kata Nabi SAW, as-sayyibuz zani, orang tua yang berzina. As-sayyibuz zani, orang tua yang berzina. Nanti kita jelaskan. Yang kedua, wan nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa. Maksudnya kisos. Kalau orang membunuh dengan kriteria tertentu pembunuhannya seperti apa, maka dia dikisos, dibunuh lagi gitu. Wa tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Yang ketiganya adalah wa tariku lidinihi, orang yang meninggalkan agama Islam. Maksudnya adalah murtad, orang yang murtad. Al-mufariqu lil jamaah, yang dengan murtadnya dia, maka jamaah kaum muslimin itu terpisah darinya, atau dia memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Ini 3 dosa ini. Yang pertama, orang tua yang berzina, as-sayyibuz zani. Yang kedua, wan nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa, maksudnya kisos, kalau orang membunuh dengan sengaja. Kemudian watariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang murtad dari agama Islam. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Nah 3 ini sebetulnya termasuk maqasidus syariah. Jadi Islam datang dengan syariatnya, pada dasarnya ada 5 maksud, ada 5 tujuan besar di balik syariat Islam. Dan 3 diantaranya adalah ini.
Maka ketika seseorang melanggar 3 hal ini, dia sudah melanggar ketentuan syariat yang besar atau maksud pokok dari syariat Islam. Kan maqasidus syariah itu adalah hifzuddin. Yang pertama hifzuddin, menjaga agama. Maka kalau orang keluar dari agama, dia sudah keluar dari maqasidus syariah itu. Tujuan utama syariat Islam. Yang kedua ada hifzun nasl, ya, memelihara keturunan, memelihara kehormatan. Maka dia kalau berzina, dia sudah menodai hal tersebut. Maqasidus syariah adalah hifzun nasl. Ya, kemudian yang ketiga adalah wanafsu bin nafsi, ya, hifzun nafs, menjaga jiwa. Maka kalau orang membunuh jiwa orang lain tanpa hak, dia sudah melanggar maqasidus syariah yang besar. Tujuan syariat Islam yang utama gitu. Ya, maka tidak heran orang yang melanggar 3 dosa ini atau melakukan 3 dosa ini hukumannya hukuman mati. Ya, tidak main-main gitu. Nah, kita bahas yang pertama dulu kalimatnya. Kata Nabi SAW, la yahillu damu mri'in muslim. Nah, sebelum kita membahas hukuman matinya, kita terapkan dulu prinsip utamanya, yaitu pada dasarnya di dalam Islam itu haram menumpahkan darah orang lain yang sudah muslim. Itu dulu. Jadi meskipun nanti ke depannya ada hukuman mati, itu dengan yang menegakkan hukuman mati itu syarat ini, boleh ini, baru nanti dihukum mati. Itu ada isab, nanti diminta itu. Pada dasarnya, kata Nabi, muslim. Orang yang sudah muslim tidak halal darah. Cara menjaga jiwa manusia sehingga hal-hal yang dapat mengakibatkan seseorang membunuh orang lain ditutup dari awal. Islam melarang ghibah. Islam melarang yaghtab ba'dukum ba'd. Islam melarang talmizu anfusakum wala talmizu anfusakum. Menjelek-jelekan orang lain, menghina orang lain, ya, menyinggung orang lain. Itu semua kan unsur-unsur yang dapat pada akhirnya mengakibatkan seorang itu emosi sampai membunuh orang lain. Betapa banyak orang membunuh orang lain karena lisannya saja. Korbannya jahat, lisannya dia bunuh akhirnya. Makanya dosa lisan itu harus dijauhi dalam syariat Islam. Karena pada akhirnya itulah semua yang bisa memicu, ya, jatuh korban pembunuhan ini. Gitu. Kata Nabi Allah Subhanahu Wa Taala, ya, menjelaskan ketika seseorang membunuh orang lain atau seorang membunuh seorang muslim yang lain dengan sengaja, di dalam surat An-Nisa ayat 93, Allah mengatakan, yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha. Siapa sajakah yang membunuh orang mukmin, baik laki-laki atau perempuan, fajazauhu jahannam, maka balasannya neraka jahanam. Khalidan fiha, dia sangat lama di dalam neraka jahanam tersebut. Wa ghadiballahu alaihi, satu neraka, yang kedua wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Kalau murka, kalau neraka di akhirat, kalau murka di dunia dan di akhirat. Wa la'anahu, Allah melaknatnya. Wa a'addalahu azaban azima, dan Allah menyiapkan azab yang sangat pedih. 4 Pak hukumannya. Di neraka sangat lama, mendapat murkanya Allah, mendapat laknatnya Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan Allah menyiapkan azab yang pedih di akhirat. Makanya tidak heran, ya, kata Nabi SAW, orang yang membunuh orang lain tanpa hak itu, ya, sama dengan orang yang membunuh seluruh manusia. Itu kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, faka'annama qatalan nasa jami'an. Ketika seorang membunuh orang lain, maka bahkan di dalam hadis itu lebih ringan seseorang, ya, atau dunia ini hilang dengan isi-isinya, itu lebih ringan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala daripada jatuhnya nyawa seorang muslim tanpa hak gitu. Maka ini luar biasa. Ya, meskipun di akhir zaman ini sebagaimana, ya, yang Nabi kisahkan atau yang Nabi ceritakan dalam hadis adalah salah satu tanda akhir zaman adalah pembunuhan ini dianggap biasa. Sampai setiap hari kita dengar berita pembunuhan. Padahal di dalam Islam
nyawa seorang muslim itu sangat sangat dihargai. Dan dosa ketika seseorang menumpahkan darah orang muslim itu luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ulama mengatakan dosanya kufur. Ketika membunuh seorang tanpa hak sampai dia tidak bertaubat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebelum matinya, maka dia sama dengan orang kafir, kekal di neraka. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Meskipun itu khilaf, ya. Selama dia tidak syirik dan sudah bertobat, katanya bisa diampuni. Ya, tapi itu ada khilaf. Artinya para ulama saja sampai berdebat orang ini masih muslim atau tidak. Gitu. Ketika seorang membunuh orang lain tanpa hak. Begitupun kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Furqan, sering kita baca. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Ya, di antara ciri ibadur rahman adalah tidak membunuh orang lain tanpa hak. Artinya ketika seseorang keluar atau ketika seorang membunuh orang lain tanpa hak, jiwa seorang muslim tanpa hak, maka dia keluar dari ibadur rahman tersebut, melakukan dosa yang sangat besar. Begitupun kata Nabi SAW di dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Terhormatnya jiwa seorang muslim itu sebagaimana terhormatnya tanah haram. Jadi tanah haram, tanah suci Mekah, tanah suci Mekah itu kan terhormat. Sampai orang musyrik aja kan nggak boleh masuk. Orang kafir nggak boleh masuk. Maka terhormatnya jiwa seorang muslim itu sama terhormatnya dengan kota suci. Gitu. Artinya haram seorang, dosa besar bagi seorang yang menumpahkan darah orang lain. Nah, ini konstruksi pertamanya. Maka kalau kita paham konstruksi pertama ini, gitu, bahwasanya pada dasarnya Islam itu mengharamkan jiwa seseorang untuk dibunuh, jiwa seorang muslim untuk ditumpahkan, untuk direnggut tanpa hak. Maka kalaupun ada syariat yang membolehkan nanti seorang dihukum mati ketika melakukan dosa, berarti dosanya luar biasa besarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya nyawa seorang dilindungi, tapi ini dengan melakukan dosa tertentu, nyawa seorang itu bisa direnggut, bisa dihukum mati. Berarti yang keterlaluan itu bukan syariat Islamnya, tapi orang yang melakukan dosa ini gitu. Karena pada dasarnya syariat Islam itu melindungi nyawa. Melindungi nyawa, melindungi jiwa seorang muslim. Ya, maka kalau ada orang yang melanggar dosa ini, ya saking besarnya dosa ini, gitu, sehingga akhirnya dia dihalalkan darahnya di dalam Islam. Nah, begitupun ayat-ayat yang lain banyak sekali dalam Al-Quran, ya, yang menyebutkan dosa, bahwasanya besar dosanya ketika seorang menumpahkan darah orang lain. Bahkan orang yang menumpahkan darah orang lain tanpa sengaja pun itu ada hitungannya di dalam Islam. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, "Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'an." Seorang mukmin itu tidak mungkin membunuh mukmin yang lain kecuali enggak sengaja. Jadi kalau orang bunuh orang lain dengan sengaja, ya itu tidak mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun yang tidak sengaja kata Allah, wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah. Kalau seorang membunuh orang lain tanpa sengaja, maka hukumannya ada meskipun dia enggak sengaja. Ya, seorang jalan enggak sengaja nabrak sampai meninggal orangnya. Atau proyek misalkan, ada kecelakaan kerja sampai orangnya meninggal dikarenakan si A. Maka si A ini harus apa? Fatahriru raqabah. Membebaskan budak, membebaskan hamba sahaya. Wadiyatum musallamatun ila ahlihi, dan membayar tebusan kepada keluarga yang meninggal tersebut. Itu enggak sengaja pun gitu. Ada konsekuensinya dalam Islam. Illa ayyasaddaqu, kecuali kalau keluarganya mengikhlaskan, meridhokan, dianggap bersedekah kepada si pelaku ini. Ya. Begitupun kalau orang mukmin membunuh orang kafir, sama ada konsekuensinya. Ya, dia harus membebaskan hamba sahaya juga kalau membunuh orang kafir. Nah, maka kalau membunuh orang lain tanpa sengaja aja ada konsekuensinya, ada diatnya gitu.
Ya, ada takzirnya, apalagi kalau membunuh orang lain dengan sengaja. Nah, kata Nabi SAW, yang pertama, dosa yang bisa menghalalkan darah pelakunya adalah as-sayyibuz zani, orang tua yang berzina. As-sayyib itu adalah bukan semata tua, tapi orang yang sudah menikah dengan pernikahan yang sah. Itu as-sayyib. Orang yang sudah menikah. Jadi kalau orang yang belum menikah kemudian berzina, atau pernah menikah tapi nikahnya tidak sah. Contoh, ya, perempuan muslim menikah dengan laki-laki kafir, nikahnya tidak sah. Kemudian si perempuan mukmin ini berzina, maka dia tidak termasuk kepada as-sayyib ini. Atau seseorang menikahi saudara kandungnya, maka pernikahannya tidak sah, maka tidak termasuk sini. Harus pernikahan yang sah dulu. Dan dia sudah melakukan hubungan suami istri. Ini syaratnya dua sayyib itu. Pernah menikah dengan pernikahan yang sah, meskipun sudah cerai, tetap itu sayyib. Jadi pernah aja minimal. Kemudian pernah berhubungan suami istri. Kalau misalkan sudah menikah tapi belum pernah berhubungan suami istri, misalkan keburu berzina, maka dia belum sayyib sebutnya. Ya, tapi di dalam bahasa kadang sayyib itu diartikan orang tua, karena biasanya orang tua sudah melakukan ini gitu, sudah melakukan pernikahan yang sah dan sudah berhubungan suami istri. Tapi tidak melihat tua pada akhirnya. Muda juga kalau sudah menikah dan sudah sah pernikahannya, sudah berhubungan suami istri, maka dia sudah termasuk as-sayyib gitu. Nah, kalau seseorang sayyib ini yang sudah menikah dengan sah, kemudian sudah pernah melakukan hubungan suami istri dalam pernikahan yang sah tersebut, kemudian berzina. Nah, zina itu apa? Zina adalah, ya kalau dalam bahasa fikih, mohon maaf, masuknya kemaluan laki-laki ke kemaluan perempuan. Jadi jangan sampai diartikan zina itu bercumbu misalkan. Berciuman ya itu belum berzina. Karena zina itu ketat, itu aturannya. Masuknya kemaluan laki-laki ke kemaluan perempuan, itu pengertian zina. Di luar pernikahan yang sah gitu. Jadi misalkan prostitusi atau suka sama suka juga sama, Pak. Ya kan kalau di kita mah beda ya. Prostitusi itu nggak boleh, tapi kalau suka sama suka boleh, Pak. Ya, kalau di hotel itu yang ditangkap itu prostitusinya, Pak. Kalau suka sama suka mah nggak apa-apa. Nah dalam syariat sama, mau suka sama suka, mau prostitusi gitu, sama aja itu zina. Selama dia tidak diikat dengan pernikahan yang sah. Atau nikahnya, zinahnya misalkan dengan cara mut'ah, disewa itu perempuannya dengan nikah mut'ah, sama itu zina juga. Karena pernikahannya tidak sah gitu, harus nikah yang sah. Kalau tidak mau disebut zina. Nah, itu pengertian zina. Nah, zina ini di dalam Quran cuma ada versi yang ghairu sayyibnya. Jadi orang yang sudah menikah tadi, yang sayyib ini kemudian berzina harus dirajam, itu enggak ada ayatnya, Pak. Enggak ada ayatnya harus merajam orang yang sudah menikah dengan sah kemudian berzina harus dirajam, itu enggak ada ayatnya. Yang ada juga orang yang belum menikah kemudian berzina, maka itu dicambuk, ada ayatnya. Fajlidu kulla wahidatin minhuma kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah. Itu ada ayatnya. Sementara ayat yang menerangkan tentang rajam ini tidak ada. Nah, akan tetapi para ulama mengatakan sesungguhnya ada pada dasarnya sebelum Quran yang sekarang diresmikan itu. Maksudnya ayatnya sudah dimansuh gitu. Nah, ayatnya berbunyi, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya. Orang tua, maksudnya orang tua as-sayyib tadi, laki-laki dan perempuan, kalau mereka berdua berzina, farjumuhuma, maka rajamlah mereka berdua. Itu ayatnya, tapi sudah dimansuh. Ya, sudah dimansuh, akhirnya ayatnya artinya sudah dihapus gitu. Tapi kata para ulama, hukumnya masih tetap berlaku. Hukum dari ayat ini tentang rajam bagi orang yang sudah menikah tadi kemudian berzina tetap masih berlaku, meskipun ayatnya sudah dihapus. Ya, kalau di Ulumul Quran kan bisa gitu.
Ada penghapusan hukum, ada penghapusan ayat. Bisa jadi ayatnya dimansuh tapi hukumnya masih ada. Bisa jadi ayatnya masih ada tapi hukumnya sudah mansuh. Kalau tentang wasiat misalkan. Wasiat kepada ahli waris itu ayatnya masih ada surat Al-Baqarah, tapi hukumnya sudah dimansuh oleh sabda Nabi SAW, oleh hadis Nabi SAW tentang miras. Kalau ayat ini kembali, ayatnya sudah dimansuh tapi hukumnya masih ada. Begitupun di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, al-bikru bil bikri jildu mi'ati, jildu mi'atin wa tagribu amin. Kalau ada perawan dan perjaka berzina yang belum pernah menikah kemudian berzina gitu. Ya, maka hukumannya kata Nabi SAW jildu mi'ah. Didera atau dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Jadi kalau ada yang belum menikah kemudian berzina, hukumannya apa? Dicambuk 100 kali. Kemudian diasingkan selama 1 tahun. Maksudnya diusir dari kampungnya 1 tahun. Gak boleh ada penduduk kampung itu yang negur dia nanti selama 1 tahun. Pura-pura gak kenal aja. Gimana kalau dicambuk 100 kali baru 70 kali mati? Gak apa-apa, tetap harus 100. Kalau udah mati dihentikan, kalau udah mati sebelum 100. Ini tetap sama aja Pak, sama aja parah hukumannya. Nah kata Nabi SAW, wasayyibu bisayyib jildu mi'ah warrajmu. Adapun sayyib dengan sayyib, maksudnya orang yang sudah menikah, kemudian berzina, dengan orang yang sudah menikah lagi, maka jildu mi'ah. Dicambuk 100 kali plus dirajam. Jadi double, Pak. Yang sudah menikah, kemudian Allah berikan kenikmatan, berhubungan suami istri dalam pernikahan yang sah, masih nyari-nyari lagi yang haram. Keterlaluan, maka hukumannya pun double. Dicambuk iya, dirojam iya. Apa rojam itu? Syekh Utsaimin menjelaskan. Rojam itu, Pak, dibenamkan badannya di tanah separuh. Jadi sampai pinggang, misalkan dibenamkan di tanah, dikubur sepinggang, dari pinggang ke atas keluar gitu, kelihatan. Maka dilempari dengan batu yang ukurannya sedang. Nggak boleh batu yang kecil-kecil, Pak. Karena nanti dia lama matinya. 2 poin temangat maut, capek kadang capek mulai dogana. Dan jangan yang terlalu besar, nanti cepat matinya. Karena hakikat dari rojam ini adalah mengganti atau dia harus membayar kenikmatan haram yang dia lakukan, yang dia nikmati itu dengan rasa sakit di sekujur tubuhnya sebelum dia mati. Saya kalau dengar ini suka keinget hadis yang ini tentang ihsan kepada hewan, Pak. Kan hadis yang lain Nabi mengatakan, ya, wal yuhidda ahadukum syafratah wal yurih dhabihatah. Kalau kalian nyembelih hewan, perhatikan. Pisaunya tajamkan, hewannya harus dipelihara, jangan sampai stres, jangan sampai terganggu hewannya. Jangan sampai hewannya merasa terintimidasi. Maka kalau dalam syariat Islam, hewan yang mau disembelih aja sampai begitu disayanginya, tapi orang yang berzina sampai begitu dihinakannya, maka betapa besarnya dosa zina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kebayang, hewan aja, ini hewan, Pak, yang kalau mati pun gak dihisab. Dia sholat pun enggak gitu hewan itu. Punya agama pun tidak. Tapi kalau mau disembelih, perhatikan kata Nabi SAW. Jangan sampai hewannya stres. Pisaunya harus tajam sehingga gak menderita hewannya. Artinya kalaupun dia dibunuh, disembelih, jangan sampai dilakukan dengan cara sembelih yang buruk gitu. Nah ini orang yang berzina itu sebaliknya. Dia manusia, tapi diperlakukan lebih buruk daripada hewan gitu. Sementara pada asalnya dia darahnya terlindungi dalam Islam. Kalau nggak berzina, maka yang salah apanya? Kelakuannya, bukan syariat Islamnya pada dasarnya. Itu yang dimakan rajam. Bahkan wala ta'khudhum bihima ra'fah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau merajam, maka janganlah kalian merasa kasihan pada orang tersebut. Kasihan aja nggak boleh, Pak. Kasihan mana luriah ya. Kita ke hewan aja kasihan. Ke orang yang berzina mah jangan kasihan. Bunuh aja kata Allah.
Kenapa? Karena dosanya min a'zami gitu. Atau sampai kenapa dilakukan seperti itu? Karena saking agungnya, saking besarnya dosa yang dia lakukan. Nah kemudian apakah setiap orang yang berzina itu harus dirajam? Atau seperti apakah syarat-syaratnya ketika kita melakukan rajam? Atau ketika pemerintah muslim itu melakukan hukuman rajam? Ada syarat-syaratnya. Yang pertama, pelaku zina yang dirajam itu hanya untuk orang yang sayyib tadi. Sudah pernah menikah dengan pernikahan yang sah. Kalau bujangan, tidak. Kalau salah satunya bujangan dengan janda misalkan, atau dengan perempuan yang beristri, maka si perempuan yang bersuami ini yang dirajam. Si bujangannya enggak. Jadi yang dihukum mati itu adalah sayyib itu. Orang yang sudah pernah menikah dengan pernikahan yang sah kemudian berzina. Kalau belum pernah menikah atau sudah pernah menikah tapi belum pernah berhubungan suami istri, maka dia tidak sayyib. Hukumannya tadi yang pertama, cambuk 100 kali. Kemudian syarat yang kedua, terdapat 4 saksi yang melihat perzinahan tersebut. Atau dia mengaku, atau ada ciri. Kalau perempuan hamil misalkan. Kalau perempuan hamil, itu ciri. Dia kan pernah kawin tapi perutnya udah hamil misalkan. Itu ciri dia sudah berzina kalau belum pernah menikah. Terdapat 4 saksi. Jadi minimal ada 4 saksi. Dan 4 saksi ini dalam Islam harus melihat secara langsung. Melihat masuknya kemaluan laki-laki ke kemaluan perempuan. Jadi kalau cuma masuk kamar berduaan itu nggak boleh disebut zina, Pak. Bapak melihat ada tetangga masuk ke hotel. Cuman sejam atau ya setengah hari misal. Bukan sama istrinya. Ya pulang-pulang ternyata gandeng perempuan yang bukan istrinya. Terus Bapak bilang, itu zina. Nah, melakukan itu namanya qadzaf. Malah Bapak yang dihukum nanti. Karena menuduh orang zina itu harus melihat dengan mata kepalanya sendiri. Berarti kalau melihat di sini susah atau gampang, Pak? Ngerajam orang. Susah. Bahkan hampir mustahil. Acek Bapak teh video Pak Ustaz cenah makan gampang. Video nggak bisa. Ya, bagian ulama kontemporer kan zaman dulu nggak ada video ya. Ulama kontemporer saat ini sebagiannya mengatakan atau kebanyakan mengatakan video itu nggak bisa. Meskipun sudah diidentifikasi sah misalkan video. Nggak bisa, harus melihat kepalanya dengan mata kepalanya langsung. Jadi dan susah juga kalau kita lihat sendiri nggak bisa jadi persaksian. Kita ngajakin orang lain keburu udahan nanti. Ya enggak? Ya, susah kan? Makanya Pak, 2 kasus rajam di zaman Nabi SAW, dua-duanya terjadi karena pengakuan orang yang berzina itu. Gak ada yang karena saksi. Dan orang yang zina itu gak ada yang terang-terangan. Ya mungkin ada ya kalau udah keterlaluan gitu ya. Tapi notabene biasanya itu kan aib. Biasanya tutup-tutupin. Nah, makanya di zaman Nabi 2 kasus orang yang berzina itu karena dia mengaku gitu. Mengaku sendiri telah berzina. Maka guru saya pernah bilang gini, kalau di zaman sekarang ada rojam, mungkin banyak orang yang kena rajam. Mungkin dalam satu kampung misalkan, jadi banyak yang mati karena dirajam. Karena banyak yang ketahuan. Banyak yang ngaku gitu. Nah, kalau di zaman Nabi SAW, Nabi SAW tidak seperti itu caranya. Tapi Nabi itu mendidik dulu para sahabat. Menanamkan tauhid, menanamkan akidah. Sehingga kalau mereka berbuat dosa, saking takutnya mereka itu ngaku. Pengen dirajam sendiri. Jadi cara untuk kita menegakkan syariat itu secara tidak langsung Nabi mengajarkan. Enggak bisa kita menegakkan syariat, rajam, enggak bisa. Dakwahi dulu. Sampai orangnya siap ditegakkan hukum syariat. Karena kalau orang ditegakkan hukum syariat atau ditegakkan hukum rajam misalnya, tanpa didakwahi, nanti banyak yang kena gitu. Karena
keinginan untuk menjauhi dosa itu belum kuat, akidahnya belum kuat gitu. Pembinaannya belum kuat. Sedangkan di zaman Nabi dibina dulu, baru diterangkan ini dosa, ini dosa. Sehingga kalau bikin dosa pun, karena pembinaannya sudah kuat, akhirnya dia karena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya dia ngaku. Itu pernah terjadi dua kasus. Ya, Ma'iz bin Malik laki-laki dan seorang perempuan sudah berzina ngaku juga, yang sedang hamil itu. Ya. Bahkan Ma'iz bin Malik, nanti ada faedahnya ya sebentar lagi. Ma'iz bin Malik itu sampai diulangi 3 kali, kata Nabi SAW. Jadi Ma'iz mengaku sudah berzina, kata Nabi SAW, mungkin kamu cuman tidur bersamanya. Mungkin kamu mabuk. Kata Ma'iz, enggak mabuk. Enggak, saya emang enggak tidur, emang saya berzina. Mungkin kamu cuman menciumnya, kata Nabi SAW. Enggak, saya memang berzina. Apakah kamu masukkan kemaluannya? Kata Ma'iz, iya. Nah, nanti ada faedahnya di hadis itu, bahwasanya zina itu atau rajam itu kalau dilakukan atas persaksian seseorang, maka seorang itu harus ditanya dulu bolak-balik. Kata ulama misalkan dia ngaku zina. Mungkin kamu mabuk, coba pulang lagi, besok kesini lagi. Suruh dia mikir dulu. Balik lagi, enggak kok saya mah zina besok. Kita bilang lagi sama hakimnya, dibilang mungkin kamu sudah pernah menciumnya saja misalkan, belum berzina. Enggak, saya berzina. Kalau sudah ngotot 3 kali baru dia kena hukum rajam. Maksudnya bagian ulama mengatakan pelaku zina yang dirajam adalah orang yang sudah berzina dan sulit lepas dari perzinahannya. Atau dia berzina kemudian mengajak orang lain untuk berzina. Jadi mengkampanyekan perilakunya gitu. Sedangkan orang yang berzina kemudian menyesal, nangis, taubat, maka hukum asalnya dia disuruh taubat. Jadi syarat orang dirajam yang berikutnya adalah orang yang berzinahnya ya dilakukan dengan sadar, kemudian dia mengulangi zinahnya terus-menerus, atau dia mengkampanyekan zinahnya kepada orang lain, mengajak orang lain untuk berzina juga. Sedangkan orang yang berzina kemudian bertobat sungguh-sungguh, maka pada dasarnya gitu, taubatnya lebih baik daripada hukuman rajam itu. Kalau dia sudah bertobat, menyesali perbuatannya. Ini diambil dari hadis yang tadi, Ma'iz bin Malik. Ma'iz bin Malik itu ketika dirajam, kan dia sendiri yang ngaku ya, beliau sendiri yang ngaku. Tapi pas dirajam, kabur Pak. Jadi kabur, sama sebagian sahabat, dilempari, tapi belum meninggal beliau. Sampai sebagian sahabat capek ngelemparinya. Akhirnya dibiarin kabur. Tapi pas udah jauh, ketangkep sama salah seorang sahabat. Akhirnya dipukul pakai tulang hewan yang besar sampai mati. Nah, ada sabda Nabi SAW di sini. Halla taraktumuhu la'allahu yatubu fayatuballahu alaihi. Kenapa kamu bunuh? Kata Nabi SAW. Dia kan sudah kabur, siapa tahu dia bisa bertobat dan Allah mengampuni. Gitu. Dan Allah menerima taubatnya. Itu menunjukkan pada dasarnya kalau seorang sudah bertobat, taubatnya insya Allah bisa diterima. Sebagaimana di dalam surat Al-Furqan yang tadi. Kan dijelaskan orang ibadur rahman itu tidak membunuh, tidak berzina, ya, tidak syirik. Tapi di akhirnya apa? Illa man taba wa amana wa amila sholihan. Kecuali orang yang bertaubat. Maka kalau ada orang yang berzina sama zaman sekarang, ya, segera sesali gitu, segera taubat. Karena para ulama mengatakan dosa zina ini termasuk kepada keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Selain dosa syirik, Allah masih bisa mengampuni itu. Meskipun dosanya sangat besar, gitu. Kalau seorang bertobat dengan sungguh-sungguh, maka Allah pasti menerima taubatnya. Ya, selama syarat taubatnya dia penuhi. Ya, dia menyesali perbuatannya, ya, dan meninggalkan perbuatannya. Dia bertekad tidak mengulanginya lagi, gitu. Dia menutupnya dengan amal soleh, gitu. Ya, selama taubatnya dilakukan ketika dia hidup, ya, belum sekarat, insya Allah pasti Allah terima taubatnya itu.
Nah, kemudian syarat rajam itu dilakukan oleh penguasa yang resmi. Pemerintah yang diakui kepemimpinannya gitu. Tidak boleh Pak RT misalkan, itu tetangganya ngerajam, tetangganya zina dirajam. Ya nggak boleh. Atau itu Pak ada yang baru nikah tapi perutnya udah gendut, udah hamil. Berarti zina, rajam. Ya, nggak bisa. Harus dilakukan dengan syarat gitu. Syarat yang tadi pastikan dulu. Gimana kalau seorangnya ada saksi satu dan dianya nggak ngaku, maka yang diambil itu ketidakpengakuannya dia. Misalnya. Si A ngelihat si B zina, tapi cuma si A aja yang lihat. Pas ditanya ke si B, kamu zina nggak? Enggak. Maka si B ini pengakuan yang diambil, si A nggak diambil. Harus ada empat saksi. Makanya sangat sulit gitu, kecuali kalau orangnya mengaku. Ya. Kemudian para ulama membahas bagaimana kalau liwat, zinahnya sesama jenis. Perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Syekh Utsaimin pernah ditanya, apakah rajam ini berlaku bagi orang yang melakukan liwat, baik lesbian atau homoseksual gitu. Kata Syekh Utsaimin, na'am bal huwa a'zam. Rajam ini juga berlaku bagi orang yang sesama jenis. Bahkan orang yang sama jenis itu lebih parah daripada orang yang berzina. Dia keluar dari syariat, juga keluar dari fitrahnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang melakukan hubungan sama jenis ini tidak disyaratkan harus muhsan, tidak disyaratkan harus sayyib dulu. Jadi meskipun belum menikah, sama-sama belum menikah atau salah satunya belum menikah, maka tetap dihukum mati. Kalau hubungannya sama jenis. Perzinahannya sama jenis. Karena lebih parah daripada orang yang berzina. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Beliau mengatakan, uqtulul fa'il wal maf'ulu bihi. Alladzi ya'malu amala qaumi Lut. Kalau ada orang melakukan amalan kaum Nabi Lut, itu laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan berzina, maka kedua-duanya bunuhlah, kata Nabi SAW. Ini sepakat ijma ulama bahwasanya orang yang berhubungan sama jenis pun harus dirajam. Bahkan lebih parah daripada orang yang pertama tadi, yang berlainan jenis gitu. Bahkan para sahabat, jadi para sahabat ini berbeda pendapat bagaimana cara rajamnya gitu. Sebagian mengatakan sama dengan orang yang tadi, jadi dipendam sebagian tubuhnya kemudian dilempari sampai mati dengan batu. Sebagian mengatakan dibakar hidup-hidup. Itu pendapat sahabat juga. Sebagian mengatakan dinaikkan ke atas gedung kemudian dilemparkan dari atas ke bawah. Jadi lebih parah Pak, orang yang berzina dengan sama jenis. Nanti kan beda, bukan kemaluan-kemaluan, sama aja. Mau lewat belakang, mau lewat depan, sama aja. Ya. Nah ini zaman sekarang, ini dianggap biasa masalahnya. Ya, baik orang anaknya hamil duluan, udah zaman sekarang tinggal nikahin gitu. Saya tanya ya, menikahkan perempuan yang hamil duluan, hukumnya gimana Pak? Nikahnya sah atau tidak? Kalau ada anak hamil duluan, kemudian dinikahkan dengan orang yang berzina dengan dia, nikahnya sah atau tidak? Sah atau tidak Pak? Nikahnya sah, tapi dia berdosa besar dengan pernikahannya. Karena disebut tidak sah, nggak ada syarat nikah, nggak boleh lagi hamil. Karena yang nggak boleh nikah pas lagi hamil itu kalau janda. Jadi janda cerai pas hamil, maka masa iddahnya sampai dia melahirkan. Tapi kan ini janda bukan, janda mah sudah pernah menikah, ini makan belum. Jadi sah gitu, tapi hukumnya dosa besar. Tapi kan zaman sekarang itu banyak kejadian seperti itu. Nah, itu bagi orang yang sama jenis ternyata lebih parah. Wala'idzubillah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari dosa berzina. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, wan nafsu bin nafsi. Dosa yang menghalalkan darah seorang adalah jiwa dibayar dengan jiwa. Maksudnya pembunuhan dengan sengaja. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian melakukan qisas qatla fil qatla.
pada urusan pembunuhan. Yang utama kisos yang pertama disebutkan adalah pembunuhan. Jadi nyawa dibayar dengan nyawa. An-nafsu bin nafsi kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rajam atau hukuman mati bagi pembunuhan ini disyaratkan bahwasanya ahli warisnya itu menuntut kepada si pembunuhnya ini. Kalau si ahli warisnya memaafkan atau meminta tebusan, maka dia bisa terbebas dari hukuman mati. Kata Nabi SAW, man qutila lahu qatil, fahuwa bi khairin nazirain. Ya, imma an yufda wa imma an yuqtal. Ya, siapa yang bunuh orang lain, maka korban yang dibunuhnya ini keluarganya punya dua pilihan. Bisa dimintai tebusan si pembunuhnya ini, atau bisa diyuktal, sama-sama dibunuh. Cuma syaratnya apa? Ya, sama ada syaratnya juga. Yang pertama, pembunuhannya itu dilakukan dengan sengaja. Kalau nggak sengaja, ya nggak ada unsur kesengajaan, nanti hakim yang melihat, maka tidak boleh seorang dikisos. Gitu. Cuman hukumannya tadi Pak, membebaskan budak, ya kemudian membayar denda. Kalau nggak ada budak, dia saum 2 bulan berturut-turut. Sama dengan kifarot yang orang yang saum di siang hari kemudian melakukan hubungan suami istri. Jadi harus sengaja. Kalau nggak sengaja, sepakat para ulama, ya ini sebagaimana perkataan Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni. Beliau mengatakan sepakat para ulama ya bahwasanya kisos itu tidak wajib kecuali bagi pembunuhan yang disengaja. Kemudian yang kedua, korbannya termasuk orang yang dilindungi darahnya. Maksudnya bukan tadi yang berzina misalkan. Kemudian dihukum mati, yang menghukum matinya mah nggak kena kisos karena itu masih dalam koridor syariah. Ya, atau misalkan begal. Nah, ada yang kena begal, dia ngelawan, begalnya dibunuh. Nah, begal itu bukan termasuk orang yang dilindungi darahnya. Berarti si orang yang bunuh begalnya itu tidak kena hukuman mati, meskipun sengaja. Ya, jadi ada syaratnya. Orangnya harus terlindungi darahnya. Kalau mau dia pelakunya dihukum mati. Kalau orangnya memang nggak terlindungi darahnya, ya contohnya seperti tadi, maka dia tidak dihukum mati ketika membunuh orang tersebut. Ya. Kemudian pembunuh atau pelaku kejahatan itu adalah mukallaf, berakal dan baligh. Jadi kalau orang gila nggak dikisos. Orang gila ngebunuh orang lain, kecuali kalau pura-pura gila ya. Atau ghairu mukallaf seperti anak kecil. Anak kecil kalau ngebunuh nggak dikisos, Pak. Yang belum baligh. Tapi orang tuanya nanti yang kena takzir. Yang kena hukum, bukan hukum kisos, tapi kena takzir. Nah, bagaimana kalau si A ngebunuh si B? Ya, bayangin si A ngebunuh si B, si B ini korban. Kemudian anaknya si B ngebunuh si A. Jadi si A ngebunuh si B, Bu, si B ini punya anak. Nah, si anaknya ini ngebunuh si A yang ngebunuh bapaknya. Gimana itu kalau itu? Kata para ulama, si B ini tidak kena kisos. Karena dia sedang mengkisos meskipun tanpa pemerintah gitu. Tapi dia tetap kena hukuman. Kalau zaman sekarang kan gitu nanti kan. Tapi hukumannya bukan kisos gitu. Ya, karena dia pada hakikatnya punya hak untuk membunuh si A. Karena ahli waris dari korban pembunuhannya. Selama dia sengaja membunuhnya gitu si A. Selama masuk kriteria yang tadi. Kemudian at-takafu, harus satu kufu. Muslim dengan muslim atau kafir membunuh muslim. Kalau muslim membunuh kafir tidak dikisos. Tapi dia dihukum takzir. Bisa dicambuk, bisa didenda gitu. Ya, atau membebaskan hamba sahaya, tergantung hakim nanti. Karena ada sabda Nabi SAW, la yuqtalu muslimin bikafirin. Seorang muslim tidak boleh dibunuh karena membunuh orang kafir. Jadi kecuali kalau sebaliknya, orang kafir membunuh orang muslim, itu diketegakkan kisos. Kemudian tidak ada hubungan keturunan. Ini syarat kisos juga sepakat para ulama. Jadi kalau orang yang dibunuh itu adalah keturunannya, maka tidak ada kisos. Ayah ngebunuh anak itu enggak kisos. Ibu ngebunuh anak enggak kisos. Kakek ngebunuh cucu enggak ada kisos. Yang ada hukuman takzir, hukuman denda, tergantung hakimnya. Bisa dipenjara misalnya. Karena ada sabda Nabi SAW, la yuqtalul walid biwaladi.
orang tua atau ayah itu baik ayah ataupun kakek tidak dihukum karena membunuh keturunannya. Wallahu alam apa hikmahnya? Yang jelas ada sabda Nabi SAW mengatakan seperti itu. Mungkin hikmahnya karena Syekh Utsaimin mengatakan karena si pelakunya ini adalah sebab adanya si keturunannya itu. Jadi ayah adalah sebab adanya si anak. Kalau ngebunuh tidak ada kisos gitu. Meskipun tetap dihukum bukan berarti jadi sembarangan gitu. Tetap ada hukumannya. Gitu. Tapi kisosnya tidak. Gitu. Karena tidak termasuk syarat orang yang dibolehkan kisosnya. Nah, maka yang terakhir kata Nabi SAW, at-tariku lidinhi al-mufariku lil jamaah. Yang kena hukuman mati tadi yang pertama berzina ketika sudah menikah, kemudian kedua apa Pak? Jiwa dengan jiwa, ya membunuh orang tanpa hak dengan sengaja. Kemudian at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Orang yang murtad keluar dari agama Islam. Ya kata Nabi SAW, man baddala dinahu faqtuluh. Orang yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Maksudnya keluar dari agama Islam maka dia harus dibunuh. Nah kemudian murtadnya seperti apa yang harus dibunuh itu? Ini ulama yang beda pendapat itu di sini. Bagian mengatakan orang yang murtad yang wajib dibunuh adalah dia yang murtad dengan terang-terangan, kemudian menjelek-jelekan Nabi, menjelek-jelekan Allah, menjelekkan agama Islam dan mengajak orang lain untuk murtad juga. Itu yang wajib untuk dibunuh gitu, dihukum mati. Tapi caranya bukan dirojam, dihukum mati, bisa dipenggal gitu. Atau ditembak mati misalnya. Dipenggal ya, kalau dalam Islam itu. Ya. Nah, maka itu dihukum mati. Kalau murtadnya terang-terangan gitu, mengkampanyekan kemurtadannya. Ya, adapun orang yang murtad diam-diam, kemudian dia karena sadar, kemudian dia tidak mengkampanyekan kemurtadannya itu, maka istitab kata para ulama dimintai taubat. Bisa dipenjara atau dimintai taubat dulu kalau nggak mau dipenjara, bahkan ditunggu sampai setahun. Kalau belum taubat banget gitu, kalau akhirnya belum taubat, tetap belum taubat, maka baru dia dihukum mati. Ya, itu sepakat para ulama ya. Bahwasanya orang yang masih bisa bertobat ketika murtad, masih mau masuk Islam lagi, meskipun karena takut dihukum mati gitu ya. Alasannya itu urusan dia, ya. Maka dia tetap ya terbebas dari hukuman mati, ya. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri mengatakan ditunda ya 1 tahun ya jika diharapkan dia masih bisa bertaubat. Ya. Kemudian di antara hikmahnya kenapa ada hukuman mati? Karena tadi agama Islam ini datang dengan syariat menjaga agama. Pada dasarnya orang yang nggak mau masuk Islam nggak akan dipaksa. Orang kafir nggak dipaksa masuk Islam. Tapi orang yang udah ada di dalam Islam dipaksa, dia harus tetap berada di dalam kebenaran ini, dalam agama yang hak ini. Ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan orang yang murtad ini sebagaimana anggota tubuh yang membusuk. Jadi diamputasi gitu. Kalau nggak diamputasi ngerusak anggota tubuh yang lainnya. Ya. Karena akidah itu biasanya menular. Ya, kalau dimudahkan begitu saja tanpa ada takzir, tanpa ada hukuman, maka orang bisa murtad dengan sembarangan. Ya. Itulah tadi 3 dosa tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa terhindar dari dosa tersebut. Silakan apabila ada pertanyaan. Ya. Dalam kasus demikian, apakah hukum wasitnya yang ada di negara yang bisa menggantikan? Apakah bagaimana? Ya, jazakumullah khairan. Di antara ciri khas, karakteristik ya, hukuman mati yang ada dalam Islam, sebagian ulama mengatakan, bahkan kebanyakan ulama mengatakan, kalau orang sudah dihukum dengan hukuman Islam, maka di akhiratnya dia terbebas dari hukuman. Contoh tadi yang bertobat. Kenapa sahabat pengen dirajam? Karena orang yang sudah dirajam, zinahnya nggak akan diperhitungkan lagi nanti di akhirat. Kalau belum tobat gimana? Sama, tetap dosa zinahnya dihapus gitu. Karena dia sudah merasakan ya akibat yang setimpal gitu dengan dosa yang dia lakukan. Nah, bagaimana kalau hukuman yang ada di dunia ini? Orang yang zina misalkan dihukum dengan cara dikawinkan, di penjara misalkan ya. Meskipun ya nggak ada ya orang zina di penjara. Prostitusi juga nggak di penjara ya, sekarang cuma ditegur aja.
Tapi kalau misalkan dihukum ya penjara misalkan, ya dengan hukum positif yang ada di zaman sekarang, maka nggak bisa menggantikan. Tetap di akhiratnya dia dihukum dengan zina yang dia kerjakan. Ya, jadi nggak bisa menggantikan. Justru karakteristik hukum Islam adalah dia menggantikan hukum di akhirat nanti. Kalau sudah ditegakkan hukum di dunia. Ya, tapi kalau hukuman positif itu tidak menggantikan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Masih ada pertanyaan? Enggak, dua lagi. Mas Rono sama Terima kasih Ustaz. Ya. Saya pernah membaca sebuah hadis bahwa salah satu dosa yang tidak bisa diampuni adalah menjadi Dosa apa, Pak? yang tidak bisa diampuni menjadi yaitu yang melakukan dosa pada malamnya. Oh, mujahirin, iya iya. Ya. Itulah salah satu dosa yang tidak bisa diampuni. Sesudah minta ampun dan Allah mengampuni pasti. Siangnya cerita apa yang dia masih ada. Apa itu berlaku bagi yang tadi zina yang tidak diketahui orang, lalu dia minta ampun dan lalu dia selamanya dia tidak pernah membuka alasan itu karena masalah yang dan apakah tetap saja gitu. Terima kasih. Ya, kata Nabi SAW, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Setiap umatku itu berpeluang, bukan pasti ya, berpeluang untuk diampuni Allah Subhanahu wa taala kecuali mujahirin, kecuali orang yang terang-terangan mengaku dia sudah berdosa. Jadi bangga gitu dengan dosanya. Maka pengakuan dosa itu ada dua macam, Pak. Gak setiap orang yang melakukan dosa kemudian diceritakan dia disebut mujahirin, enggak. Contoh, misalkan ada yang bilang, saya alhamdulillah sekarang bisa istiqomah ke masjid. Dulu mah, gitu. Dulu mah saya istiqomah ke diskotik. Itu kan dosa ya. Tapi dia mengatakan itu atas dasar syukur. Dia bersyukur saya sudah istiqomah sekarang. Mudah-mudahan bisa istiqomah terus gitu. Ya. Mohon maaf, misalkan saya dulu, nauzubillah saya menyesal pernah berzina, misalkan dia bilang gitu. Nah, kalau motifnya karena takut kepada Allah, kemudian dia menyesali perbuatannya, kemudian dia ceritakan, tidak disebut mujahirin. Mujahirin itu orang yang menceritakan dosanya karena bangga dengan melakukan dosanya itu. Itu yang enggak diampuni. Ya. Yang menyesali diampuni. Ya. Karena tidak termasuk mujahirin yang tidak diampuni tadi gitu. Ya, jadi tidak termasuk. Meskipun pada asalnya orang yang melakukan dosa, udah, apalagi dosanya dosa aib yang bersifat menjijikkan, gitu, seperti zina, mabuk yang tadi, harus ditutup, jangan diumbar-umbar. Gitu. Ya, meskipun para ulama membolehkan dengan syarat yang tadi. Kalau diumarnya dengan dengan motivasi dia bersyukur kepada Allah telah meninggalkan dosa itu, atau supaya jadi pelajaran bagi orang lain, itu boleh. Tapi pada dasarnya kalau nggak ada dua motif itu, udah tutupi. Ya, karena di antara nikmat Allah menutup dosa seseorang. Ya. Kalau Allah sudah menutup, itu nikmat dari Allah. Jangan kita bukakan kembali dosa yang sudah Allah tutupi itu. Ya, Allah alam. Kalau dosa zina pun sama. Kalau sudah ditutup, kita bertobat tugasnya. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat sebenarnya insya Allah masih berpeluang untuk diampuni. Karena itu termasuk dosa yang diampuni, bukan dosa syirik. Ya, Allah alam. itu lagi masih terakhir. Mengapa? Terima kasih. Ada dua pertanyaan yang mungkin saya mau tanyakan. Seberapa jauh suatu hukum itu bisa berlaku? Apakah hukum kisos itu pada kondisi sekarang itu bisa dilakukan? Kemudian orang yang modal itu istilahnya bisa dihukum mati. Nah, misalnya sekarang kasus saya kuliah lagi gitu kan, dengan 12 kali menyatakan dia sebagai seorang yang murtad. Apa itu Islam? Nah,
Ya, jazakumullah khairan. Kedua dulu. Hukuman mati juga sama ya dengan hukum rajam. Itu urusannya ulil amri, bukan perorangan. Jadi kalau perorangan menegakkan hukum kisos, jawabannya boleh nggak? Ya tidak boleh. Sepakat para ulama ya bahwasanya hukum rajam itu, hukum mati itu adalah urusannya pemimpin, urusannya ulil amri. Jadi kalau orang munafik gimana? Sama dengan orang yang mengkisos tanpa hak tadi, Pak. Jadi dia tidak dikisos lagi, tapi dia dihukum. Ya, kecuali kalau orangnya memerangi lebih dulu. Ya, kecuali kalau orangnya memerangi lebih dulu, maka dia dihukum. Ini cerita hukum Islam ya. Kalau tegakkan hukum Islam, anggaplah di zaman Nabi misalnya. Zaman Nabi kalau ada orang munafik, maka dia dibunuh misalkan si orang munafik ini. Ya, maka dia bersalah kalau membunuh secara langsung tanpa pemerintah gitu. Kalau di zaman Nabi. Tapi apakah dia dikisos lagi? Ya enggak. Kalau si orang yang dibunuhnya ini termasuk orang yang dibolehkan untuk dibunuh, tadi yang munafik atau yang murtad, kemudian terang-terangan. Ya, tapi dia bersalah karena menegakkan hukum dengan semena-mena gitu. Ya, kalau zaman sekarang, karena hukumnya hukum positif, ya tetap aja di penjara orang yang membunuh orang lain. Ya, meskipun alasannya karena murtad. Tapi apakah di akhirat dia berdosa? Ya, bisa jadi dengan sabda Nabi, dengan kejadian di zaman Nabi yang tadi, orang yang bunuh orang munafik. Maka insya Allah tidak berdosa kalau di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau di pemerintah dia tetap berdosa. Dan dosanya karena dia melanggar hukuman ketentuan pemerintah yang tadi. Ya, melanggar hukum positif yang tadi. Tapi Allah alam, ya tetap tidak boleh ya kalau ada orang yang ya murtad misalkan, seperti tadi pendeta, terus dibunuh gitu ya, langsung. Gak boleh karena itu harus ada mekanismenya. Di zaman Nabi juga ada istitab, dimintai taubat. Karena terkadang orang murtad itu karena subhat, Pak. Jadi dia memang banyak orang di sekelilingnya yang membisiki bahwa Islam itu begitu gitu. Maka dia mengkampanyekan apa yang dia dengar gitu. Nah orang yang seperti itu kena subhat sama hakim nanti dihilangkan dulu subhatnya, disebut bahwa Islam itu enggak gitu misalnya. Kalau dia sudah diterangkan masih murtad, baru nanti sama hakim diputuskan hukum mati yang tadi. Nah, jangan-jangan orang yang munafik itu kena subhat juga gitu. Makanya ya dikhawatirkan gitu. Makanya tetap tidak boleh gitu. Kayak orang yang bom bunuh diri misalkan, ya itu sangat ya tidak dibenarkan di dalam Islam. Ya, kemudian bagaimana hukum kisos ditegakkan? Ya, seperti yang tadi saya bilang. Kalau hukum Islam ditegakkan di tengah orang-orang yang tidak sadar syariat, sulit. Kan salah satu jalan untuk menegakkan hukum Islam itu adalah dengan dakwah. Meskipun jangka panjang gitu. Kalau orang sudah soleh semua gitu, 90% sudah soleh, hukum Islam tegak sendiri. Bahkan nggak ada hukum rajam juga, udah nggak ada yang zina, udah nggak butuh hukum itu gitu. Kalau udah nggak ada yang zina gitu misalnya. Ya, jadi salah satunya dengan dakwah, terutama itu kan yang bisa kita lakukan, ya. Kalau menegakkan hukumnya kan itu di luar kewenangan kita. Yang bisa kita lakukan apa? Yang ya berdakwah. Gitu. Ya kalau orang yang zina nggak bisa kita rajam, ya tugas kita apa? Mendakwahinya orang yang berzina itu supaya bertobat, supaya orang yang nggak zina menjauhi zina, gitu. Ya begitu. Wallahu a'lam bishawab.